Oke, halo kawan pajak dimanapun berada, kita bertemu lagi di IG Live bersama KPP Madya Jakarta Timur. Kali ini saya Popon Soropon ditemani dengan tim penyuluh di KPP Madya Jakarta Timur. Sebelah kiri saya ada Saya Ian Riyadi. dan sebelah kanan saya Iis Kurniasih. baik, dua-duanya sehat walafiat, alhamdulillah. Semoga Alhamdulillah. yes, alhamdulillah. Semoga kawan pajak dimanapun juga sehat walafiat ya. Amin. Baik, hari ini kita mau ngomongin soal PMK yang baru keluar, masih hangat-hangat banget. PMK 74 Mas Ian, tahun 2024, bener ya? Wah, masih hangat banget berarti ya. Itu ngomongin apa Mbak Is? PMK 74 ini? Ngomongin, kita tunggu aja. Oh, Kita tunggu aja. Ah, Kan langsung kita mau aja ya. bicarakan ini. oke. Ngomongin apa ini nanti? Kita ngomongin soal piutang, ya cadangan piutang yang tidak tertagih. Tapi yang apa ya? Seperti apa? Nah, kita langsung aja kali ya. Penasaran ya? Penasaran, udah penasaran pastilah. penasaran. Baik, kawan pajak, kita akan ngomongin PMK 74 ya, yaitu tentang pembentukan cadangan piutang tak tertagih yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Jadi nggak semuanya. Ya. Semua ya. Iya, nggak semuanya bisa dikurangkan. Ya. Nah, tapi kali ini ya kita akan ngebahas detailnya lagi, kan kita ngomongin biasanya kan luas nih. Iya. Tapi di PMK 74 ini nggak ngebahas seluruh wajib pajak. Ya, kira-kira apa nih? Kita ngebahas apa? Apakah semua wajib pajak? Enggak. Seperti apa? Kita mulai aja kali ya. Latar belakang kawan pajak nih ya. Yaitu yang pertama, terdapat penerapan apa? Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, ya disingkat PSAK. Yang baru yaitu tentang apa? Tentang instrumen keuangan, yaitu PSAK nomor 109. PSAK nomor 109, ingat-ingat ya. Ya, yang mengubah ketentuan standar akuntansi atas pengakuan, pengukuran atau penghitungan, ya, dan penyajian atau pelaporan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai. Singkatnya CKPN, Mas Ian. CKPN ya, atas instrumen keuangan atau cadangan penghapusan hutang berupa kredit dan atau pembiayaan dalam laporan keuangan sejak kapan? Sejak 1 Januari 2020. 2020 ya. 2020 ya. 4 tahun yang lalu ya? Pertanyaan baru, benar. Mau 5 tahun malah. Ya sebentar lagi 5 tahun ini. 5 tahun. Yang kedua, latar belakang nomor 2, yaitu terdapat norma baru dalam pasal 9 ayat 1 huruf C angka 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1983. Aduh, hitung dulu. Udah lama lah Dalam pokoknya ya. pokoknya ya. Tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021. Ya, tentang apa nih? Tentang Undang-Undang HPP. Atau harmonisasi peraturan perpajakan yang mengubah secara substansial apa yang diubah ya, ketentuan mengenai pembentukan cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank. Nah, ini dia nih kuncinya nih, untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit sewa guna usaha dengan hak opsi perusahaan pembiayaan konsumen dan perusahaan anjak bintang. Maaf Mas Ian, Ribet ya, ribet. Aduh, Gimana? minum ini gimana? saya memang perlu minum. Saya terlalu semangat ya pagi ini nih. Siang dulu siang. Siang. Saya berasanya masih pagi. Pagi ya. Dilihat tadi udara dingin, mendung, hujan kan. Jadi saya bersemangat. Makan siangnya juga tadi anak alhamdulillah berbuah. Alhamdulillah. Tapi- Pas ya, pas banget ya. Saya izin lanjut teling nomor 3 nih. Saya lanjut lagi nomor 3 ya, nggak apa-apa ya. Yang ketiga, terdapat amanah pengaturan dalam pasal 32C huruf O Undang-Undang PPH bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, termasuk cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen dan perusahaan anjak piutang nih Mbak Isni ya. Kalau ini Mas Ian, saya minta izin ya, perusahaan anjak piutang ini berarti dia jual beli atau transaksinya piutang, bener ya? Piutang Ya. Piutangnya mungkin dijual beli kali ya, seperti itu dialihkan ya. Kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu, berarti bener ya. Komoditasnya piutang itu ya. Nah, tapi piutang bukan sembarang piutang, bukan piutang antara kita berdua misalnya ya. Iya, Ini
nggak ada suratnya. Ah. Nggak pernah ya kita bikin surat ya? Belum pernah. Kalau bikin surat berarti boleh ya? Boleh ya, mungkin boleh ya. Tinggal kasih ke Bu Iis. Baik, ya, lanjut lagi ya. Diaturnya di mana nih? Diatur dimaksud pada pasal 9 ayat 1 huruf C. Diatur atau berdasarkan peraturan pemerintah. Yang keempat, latar belakang keempat adalah terdapat amanah pengaturan dalam pasal 20 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang apa? Tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan pajak ya, bahwa ketentuan mengenai pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang diperoleh itu yang boleh dikurangkan ya, pemupukan dana cadangan yang boleh dikurangkan, mohon maaf, dari penghasilan bruto yang memenuhi persyaratan tertentu diatur dengan peraturan menteri. Nah ini peraturan menteri yang dimaksud nih, PMK nomor 74 tahun 2024. Iya, oke. Ini PMK 74 2024 ini ya. Betul, 74 2024 sama-sama 4 belakangnya. Cantik ya, nomornya agak cantik lah. Iya, mungkin Mas Ian ini, aku minta tolong Mas Ian kali ya, bisa dibantu nggak Mas? Ini apa dasar hukumnya apa? Ya, jadi terkait dengan dasar hukumnya nih kawan pajak semua ya. Ya. Sebenarnya dari latar belakang itu sudah disebutin ya beberapa ya. Ya. Spill ya. Cuma di sini kalau kita lihat di PMK-nya memang cukup banyak ya peraturan yang menjadi dasar hukum terbitnya PMK ini. Ada 7 ya. Wah, 7 ya. Dasar hukum yang pertama tentunya dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu ya. Nomor 1 itu. Nomor 1 itu di pasal 17 ayat 3. Boleh dan kawan pajak semua gitu ya. Kemudian Undang-Undang KUP. Nah, tentunya itu menjadi dasar dari penerbitan PMK ini. Karena PMK ini tentunya kan dia melaksanakan gitu ya. Apa yang sudah diatur di undang-undang. Betul. Jadi dia tidak keluar gitu ya. Ya, harus ada koridornya. Iya, betul Terus sekali. undang-undang dasar dulu, baru undang-undang. Betul. Undang KUP itu menjadi dasarnya gitu ya. Kemudian Undang-Undang PPH. Nah, PPH juga masuk. PPH karena ini kan dari judulnya sudah kita bisa menangkap ya. Iya. Kaitannya jenis pajaknya apa gitu ya. Sudah disebutkan cadangan piutang tertagih dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Masuk ke Otomatis. PPH. Masuk ke PPN. Oke. Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Itu ya, ini untuk menjadi koridor secara administratifnya gitu ya, supaya dia tetap sah gitu kan ya, bisa digunakan. Selanjutnya dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2022. Itu tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan. Ya, ini masih bicara pajak penghasilan tentunya ya. Yes. Gitu ya. Selanjutnya di poin ke-6 itu Peraturan Presiden Nomor 57 tahun 2020 sampai ke peraturan presiden juga ya, tentang Kementerian Keuangan. Ini inline ya gitu ya dengan dasar sebelumnya juga ya tentang Kementerian Negara, kemudian tentang Kementerian Keuangan. Jadi ini harmonis lah gitu ya. Iya. Dan yang ketujuh itu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118. Pak Pur dan kawan pajak semua, ya Mbak Is ya. 118 garing PMK 0.01 tahun 2021. Nah, ini tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan. Nah, jadi dasar hukum inilah yang kemudian menguatkan gitu ya bahwa peraturan Menteri Keuangan ini memang perlu dikeluarkan dan dia yang kuat gitu ya untuk bisa dilaksanakan oleh masyarakat. Dan masyarakat tidak perlu khawatir gitu ya, pengaturannya tentunya ada dasar hukum tertentu yang menjadi pegangan. Nggak sembarangan aja kita. Betul. Itu untuk dasar hukumnya seperti itu ya. Ya, terima kasih Mas Ian, sudah cukup jelas banget ini. Kalau tujuannya Mbak Is, tolong dibantu dong apa tujuannya nih? Kenapa PMK 74 ini keluar ini? Tiba-tiba keluar ya. Iya. Oke. Apakah dia punya tujuan? Ya tentu saja. Semua orang pasti punya tujuan, apalagi PMK. Baik. Tolong dibantu Mbak Is. Oke. Jadi ada 3 tujuan nih dikeluarkannya PMK 74 tahun 2024 ini, Mas Podai. Ya, baik. Tentang Mas Popon alias Podai. Kembali ya. Tentang pembentukan cadangan piutang tak tertagih yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, yaitu PMK 74 2024. Tujuannya sebagai berikut. Apa aja? Tentu saja yang pertama itu memberikan kepastian hukum, Ya. Pak Popon. Oke. Lalu memberikan keadilan dan kemudahan dalam penghitungan biaya pembentukan cadangan piutang tak tertagih yang boleh dikurangkan tentu saja dari penghasilan bruto dalam penentuan penghasilan kena pajak. Tapi bagi usaha bank
dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit dan atau pembiayaan. Nah, itu tadi sempat disinggung ya sama Mas Popon, jadi tidak semua Tidak semua wajib pajak yang diatur di PMK 74 ini. Betul. Jadi kan seperti yang terlihat dalam tujuan ini ya, salah satunya tadi bagi usaha bank dan badan usaha lainnya yang menyalurkan kredit ya, jadi badan usahanya itu. Lalu yang kedua, gimana? Kan tadi ada 3, ini baru yang kedua. Menyelaraskan ketentuan perpajakan dengan standar akuntansi keuangan dalam penghitungan biaya pembentukan cadangan piutang tak tertagih bagi usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit dan atau pembiayaan ya, sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 1 huruf C Undang-Undang PPH. Biar selaras. Iya, ya selaras ya. Jadi PPH ya PPH. Antara tujuannya ya selaras ya dengan selaras, latar belakang. Menyelaraskan ya. Jadi udah benar-benar udah selaras nih ya. Nah, yang ketiga ini tujuannya ya menyesuaikan pengaturan dan melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat 3 PP 55 2022 mengenai biaya pembentukan cadangan piutang tak tertagih bagi usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, lalu perusahaan pembiayaan konsumen dan perusahaan anjak piutang, kredit dan atau pembiayaan yang belum terakomodasi dalam ketentuan sebelumnya, Pak Popon, Kayan ya. Belum nih, sekarang udah. Betul. Yaitu dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 PMK 03 Tahun 2009 tentang pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang boleh dikurangkan sebagai biaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219 PMK 011 2012 PMK 81 2009. Tujuannya. Oke, udah cukup jelas berarti ya. Jadi memang PMK ini ada latar belakangnya, ada tujuannya. Nah, sekarang saya pengen ngebahas soal pokok-pokok peraturannya nih. Masuk nih ya. Masuk materinya nih. Masuk ke materinya. Oke, Baik. Ini nih. Yang pertama ruang lingkup PMK-nya kawan pajak ya. Yang pertama adalah ini dia itu adalah penyesuaian subjek PMK-nya ya. Yang pertama, yang A nih, huruf A pertama. Ini wajib pajak usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit ya, dan atau pembiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 1 huruf C Undang-Undang PPH disesuaikan dengan nomenklatur badan usaha yang masuk dalam lingkungan perizinan usaha, pengaturan dan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan, dari OJK nih, dari OJK ya. Kemudian terdapat penambahan badan usaha. Tadi nggak cuma yang sebelumnya mungkin sedikit ya, sekarang ditambahkan lagi di PMK ini, yaitu perusahaan modal ventura ya, perusahaan pergadaian ya. Kalau saya tahunya pegadaian, tapi ternyata menurut undang-undang pergadaian betul ya. Pergadaian. Kemudian lembaga keuangan mikro dan perusahaan pembiayaan sekunder perumahan. Mungkin kalau yang pegadaian itu memang kan sudah nama entitas tertentu gitu. Betul. Tapi secara umum banyak bis usahanya itu pergadaian. Pergadaian, lingkup usahanya gitu ya. Lingkup usahanya pergadaian, kan cuma jadi hanya salah satu saja yang bisa itu. Iya. Okay. Terus masih aku minta tolong nih ya. Aku lanjut lagi nih yang ke B nih ya. Oke. Penegasan yang di sini diatur adalah penegasan objek PMK. Tadi subjeknya disesuaikan gitu ya. Sekarang ditegaskan lagi. Objeknya ditegaskan gitu ya. Oke. Ya, ditegaskan bahwa objek piutang atau aset keuangan ya, yang pembentukan cadangannya boleh dikurangkan dari penghasilan bruto yang bisa dikurangkan ya, nggak semua ternyata, hanyalah piutang atau aset keuangan berupa kredit ya, kredit berarti pinjaman nih, dan atau pembiayaan Mas Yan ya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Jadi nggak hanya yang konvensional aja, yang syariah juga
diatur ya, bukan seluruh piutang atau aset keuangan yang dimiliki dan dilaporkan wajib pajak dalam neraca atau laporan keuangan ya. Kan kita di laporan keuangan kan biasanya kan ada kolom di neraca kan ada piutang, tapi nggak semua piutang ternyata, hanya piutang tertentu saja ya. Masih aku bisa tolong dibantu mungkin metodenya bagaimana, metode penghapusannya ya? Metodenya ya, metode penghapusan piutang tak tertagih ini yang diatur di PMK 74 tahun 2024 gitu ya. yes. Jadi dalam peraturan Menteri Keuangan ini ya ditambahkan pengantar gitu ya, atau bridging gitu ya, bahwa secara umum ada dua metode penghapusan piutang tertagih yang dapat digunakan wajib pajak dalam laporan keuangan ya. Itu ada dua ya. Yang pertama itu metodenya metode pembebaran langsung atau direct write off gitu ya. Dan yang kedua ada juga metodenya itu dengan allowance, pembentukan cadangan. Jadi dua tuh metode untuk penghapusan piutang tak tertagih. Ada langsung, ada yang cadangkan, nah gitu ya. Nah wajib pajak memang dapat memilih salah satu metode penghapusan tadi gitu ya, sepanjang dilakukan secara konsisten berdasarkan prinsip taat asas. Nah ini dia, harus dilakukan secara konsisten dan taat asas, nggak bisa berubah. Nggak bisa sewaktu-waktu gitu ya. Iya. Setahun 10 kali berubah gitu ya. Iya. Nggak bisa. Kan harus konsisten. Konsisten dan prinsip akuntansi itu. Iya. Ini harus diterapkan itu gitu ya. Boleh milih tapi harus taat asas. Harus taat asas. Nggak boleh ganti-ganti. Iya. Biar nggak bosen gitu. Betul. Dan jadi secara umum seperti itu gitu ya. Nah, namun demikian secara fiskal gitu ya kawan pajak semua, untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak, nah gitu ya, penghapusan piutang tak tertagih dengan metode yang pembentukan cadangan gitu ya, ini hanya boleh digunakan untuk wajib pajak usaha bank dan badan usaha lain menyalurkan kredit dan atau pembiayaan. Jadi cadangan itu yang lain tak boleh, yang boleh cuma untuk bank dan lembaga lain yang menyalurkan kredit atau pembiayaan gitu ya. Nah dengan kata lain, wajib pajak yang boleh mengurangkan biaya pembentukan cadangan piutang tak tertagih dia dari penghasilan bruto hanya wajib pajak usaha bank dan badan usaha lain yang tadi menyalurkan kredit atau pembiayaan. Ini batasannya seperti itu. Oke, cukup jelas nih. Jadi itu untuk metodenya gitu ya. Ada dua metode, tapi satu aja yang boleh untuk menghitung penghasilan kena pajak. Mbak Is nih, Oke. saya pengen tahu nih konsepnya. Konsep sama alurnya bagaimana, Mbak Is? Oke, Mas Popon dan kawan pajak semua. Konsep dan alur pembebanan pembentukan cadangan piutang tak tertagih ini ada dua ya. Satu itu biaya pembentukan cadangan piutang tak tertagih yang dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Boleh dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang tidak melebihi batasan tertentu. Jadi ada batasnya ya. Batasnya nggak Masuk sembarangan. masukkan. Iya. Yang kedua, batasan tertentu dia. Iya. Udah dibatasin, ditegasin objeknya, tapi ada batasannya tetap. Lalu yang kedua, biaya tersebut pada prinsipnya merupakan biaya yang disajikan dalam laporan laba rugi pada akhir tahun pajak yang diperoleh dari hasil penghitungan nilai tercatat kredit dan atau pembiayaan sebagaimana disajikan dalam laporan posisi keuangan atau neraca, yaitu nilainya itu tercatat cadangan piutang tak tertagih pada akhir tahun pajak dikurangi nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih pada awal tahun pajak setelah memperhitungkan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih pada tahun pajak berjalan sebagai pengurangnya. Ya, jadi tetap ada batasannya ya. Oke. Sekarang tadi batasannya ya. Sekarang saya mau lebih dalam lagi nih batasannya nih. Batasan tertentu atas cadangan piutang tak tertagih yang dihitung sesuai dengan standar akuntansi keuangan ya. Ada standarnya nih, SAK, untuk SAK nih. Ya, yang pertama nih ya, yang pertama. Batasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf C Undang-Undang PPH diterapkan pada nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih pada akhir tahun pajak yang dibentuk dan dihitung wajib pajak atas setiap kelompok kualitas piutang sesuai dengan SAK yang berlaku dan digunakan wajib pajak. Batasannya dibagi dua nih, kawan pajak nih ya. Yang pertama untuk wajib pajak yang mengelompokkan kualitas piutang berdasarkan tahapan staging.
staging ya, yaitu wajib pajak yang telah menggunakan PSAK 109 meliputi wajib pajak emiten dan wajib pajak yang memiliki akuntabilitas publik. Yang kedua, ya, untuk wajib pajak yang mengelompokkan kualitas piutang berdasarkan kolektabilitas, yaitu wajib pajak yang nggak pakai PSAK 109. Yang tadi kan pakai nih. Yang ini yang tidak pakai PSAK 109. Meliputi siapa? Siapa aja wajib pajaknya? Wajib pajak usaha syariah, wajib pajak privat, atau nggak memiliki akuntabilitas publik, berarti dia belum go publik, masih privat soalnya. Private ya. Private ya. Masih nyaman dengan private. Bukan ya. Dan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bisa saya bilang seperti itu ya. Kemudian untuk batasan tertentu ditetapkan dan dapat dilakukan penyesuaian oleh Kementerian Keuangan setelah berkoordinasi dengan otoritas jasa keuangan. Jadi Kemenkeu koordinasi dulu nih sama OJK, ya sembarangan. Dan dicantumkan dalam lampiran PMK, dilampirin ya, ada dicantumkan ya. Yang pertama itu untuk kelompok kualitas piutang berdasarkan tahapan staging, yang berdasarkan tahapan ya, staging bahasa kerennya 1,4%, 23% sama 71%. Yang kedua untuk kelompok kualitas piutang berdasarkan kolektabilitas itu ada tiga ya. Yang pertama 0,51%, yang kedua 3% atau 5% atau 10% atau 15%, 50% dan 100% kawan pajak. Karena sudah mulai bingung, wah, sama semua juga nggak bingung, tapi sama-sama kita ikutin IG-nya biar nggak bingung justru. Ya, Jangan betul jadi tambah sekali. bingung ya. Iya, betul. tujuannya. Ya, ini kita lanjutin nih. Boleh. Udah ya, Yes. Mbak Is ya. Ya. Jadi kita sekarang bahas mengenai dasar penghitungan nilai cadangan piutang tetap tagih pada akhir tahun pajak untuk wajib pajak dengan kelompok kualitas berdasarkan kolektibilitas. Itu tadi ya. Berarti UMKM nih. Ya, adalah nilai tercatat kredit dan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah setelah dikurangi nilai agunan. Ya, Dikurangi dulu sama agunan. agunan, betul. Nah, yang pertama nilai agunan ditetapkan sebesar 100% gitu ya untuk agunan likuid dan 70% untuk agunan lainnya dari nilai agunan. Kemudian nilai agunan ini merupakan nilai agunan berdasarkan penilaian wajib pajak sebagaimana dilaporkan dalam laporan yang diwajibkan oleh OJK. Jadi kan ada laporan juga. Jadi satu kali aja gitu kan. Sama yang nggak pernah di OJK sama yang digunakan sebagai dasar penghitungan untuk tadi penghitungan cadangan piutang tetap tagih laporan ke pajak. Sama nih gitu ya. Kemudian jenis-jenis agunan liquid dan agunan lainnya dicantumkan dalam lampiran PMK. Ya, nanti di lampiran PMK itu nanti ada ya. Ada. Nanti tinggal dibaca aja kawan pajak. Tuh. Nah, kemudian berikutnya ini terkait dengan perlakuan atas piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Nah, tolong dibantu Pak Is, bagaimana nih? Oke. Gimana di PMK-nya Saya gitu ya. bantu nih ya, Kang Ian. Kita lanjutkan. Perlakuan atas piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih ya. Ya, ini Iya. benar-benar mentok deh, nggak bisa ditagih Nggak piutangnya. bisa ditagih gimana nih? Jadi ada dua metode ya dalam metode pembentukan cadangan allowance. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih selama tahun pajak berjalan diperhitungkan sebagai pengurang nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih pada awal tahun pajak ya, sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 PMK 03/2009, yaitu tentang piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 PMK 010 tahun 2015. Nah, itu diatur di situ tuh. PMK 207. Boleh nih kawan 2015 pajak, ya. boleh dilihat ya, di search langsung nih PMK ini benar nggak sih? Iya. Kayaknya mungkin udah punya Bu Is. Oh, udah Kan punya. ini aturan lama dulu. Oh iya ya udah lama lupa. Lalu yang kedua nih, dokumen persyaratan pemenuhan ketentuan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih harus disampaikan sebagai lampiran SPT tahunan badan
untuk tahun pajak yang bersangkutan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran PMK. Jadi ada formatnya Mas Podai, Mas Popo. Iya. Ya jangan bikin suka-suka. Iya, Harus karena- lihat nih PMK-nya nih lampirannya. Untuk buat ini seperti apa formatnya ya. Jangan sampai salah format. Betul. Ada lampirannya di lampiran PMK 74 ini ya. Dan ini harus dilampirin di SPT Tahunan badan. Ya. Lanjut lagi, Mbak Isis, lanjut lagi ya. Ya, Mas Podai lanjut. Perlakuannya gimana nih? Perlakuan atas penerimaan kembali piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih ya. Penerimaan kembali selama tahun pajak berjalan atas piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih merupakan penghasilan pada tahun pajak berjalan ya, dianggap sebagai penghasilan nih kawan pajak. Kemudian ada ketentuan peralihan ya. Terdapat selisih nilai antara nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih pada awal tahun pajak 2024 yang dihitung berdasarkan PMK 74 2004 ini dengan cadangan piutang tak tertagih pada akhir tahun pajak 2023 yang dihitung sesuai dengan PMK 81 tahun 2009 sebagaimana ya berlaku ketentuan sebagai berikut nih ketentuannya, dengerin baik-baik ya kawan pajak ya. Dalam hal selisih merupakan selisih lebih ya, selisih lebih diakui sebagai biaya yang dibebankan paling lama dalam jangka waktu 2 tahun pajak, yaitu tahun 2024 dan atau tahun pajak 2025. Ini ada dan ataunya di tahun pajak ya. Yang kedua, dalam hal selisih merupakan selisih kurang. Nah, ini selisih kurang dan selisih lebih. Selisih kurang bagaimana? Diakui sebagai penghasilan pada tahun pajak 2024. Nggak ada dan atau 2025 nya ya. Tidak ada di sini. Tahun berjalan gitu ya soalnya ya. Betul. Ya. Kalau ini perlakuan Ya, sebelum ini menarik nih tadi. Yes. Tadi kan kita terima kasih disampaikan gitu ya terkait dengan penerimaan kembali piutang yang nyata-nyata tidak bertagih. Itu kan disebutkan di PMK ini. Maka itu merupakan penghasilan pada tahun pajak berjalan. Iya. Nah, gitu ya. Jadi untuk yang tadi sudah diakui sebagai piutang nyata-nyata tidak tertagih, ternyata gitu. ternyata bisa ditagih. Ternyata bisa ditagih gitu ya. Atau tiba-tiba yang minjem gitu ya, minjem inget gitu ya, udah lama baru inget atau baru ada penghasilan gitu ya, Atau baru ketemu orangnya. baru ketemu orangnya. Ya. Atau bisa juga memang sebenarnya dulu itu saya mau bayar Pak gitu kan, tapi memang lagi nggak ada gitu dananya gitu ya. Tapi dia komitmen gitu ya, begitu ada dananya pasti saya lunasin. Ya, cuma memang mungkin lebih dari batasan yang itu ya diperkenankan gitu ya. Dulu datang tuh ke kantor, saya mau bayar gitu kan. Saya mau Lunasi hutang. kalau orang tua misalnya anak cucu gitu ya, saya mau orang tua saya bebas dari hutang gitu ya. Saya mau bayar, saya mau lunasin. Nah itu bagi perusahaan gitu ya, bank atau lembaga tadi yang menyalurkan kredit atau pembiayaan, nah itu diakui sebagai penghasilan tahun Tahun 2024 ini kawan saat pajak. itu juga gitu kan, saat itu juga dapat duit ya diakuin lah itu gitu ya. Jadi jangan begitu ada dibayar terus nggak dikoreksi gitu kan. Iya, enak bener. Nah betul, jadi itu juga diatur di sini gitu ya Pak Polda ya. Jadi tentunya jelas lah untuk kawan pajak semua kita kalau memang ada kejadian seperti itu gitu ya, tetap dicatat di Tahun berjalan. dilaporin sebagai penghasilan di tahun pajak berjalan. Nah kalau untuk PMK sendiri ini ya, PMK 74 ini ya tahun 2024 ini berlakunya mulai tahun pajak 2024. Ya, bukan tahun depan ya, tahun pajak ini sekarang ini. Langsung. Betul. Masih ada waktu lagi. Masih. Diperhitungkan gitu ya. Kan pelaporan tahunan masih April. Iya. Jadi ini silakan masih bisa ada waktu untuk dipelajari ya kawan pajak ya. Yes. Di Masih ada searching peraturannya. Kemudian kawan pajak silakan dibaca satu-satu ya, santai gitu ya. Biar salting. Kemudian ada contoh-contohnya di situ juga di lampiran itu silakan digunakan gitu ya. Lanjut, lampirannya ada berapa lampiran nih Mas ya? Nah, di PMK ini kawan pajak semua ya, ini tadi kan dari awal juga sudah disampaikan ya, beberapa hal itu memang dimasukkan dalam lampiran gitu ya. Nah, PMK ini ada palingnya ada 4 lampiran ya yang disediakan. Yang pertama itu lampiran mengenai batasan tertentu
penghitungan nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih pada akhir tahun pajak. Nah, di sini ada tinggal bunyian saja, batasannya sudah ada gitu ya. Yang ini nanti tadi kan di depan kan informasikan bisa berubah. Betul. Setelah ada Koordinasi dengan OJK. Iya. Nah, kemudian ada juga lampiran mengenai contoh penghitungan biaya pembentukan cadangan piutang tak tertagih yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dalam penghitungan penghasilan pajak. Ada contohnya. Ada contohnya. Di lampiran. Jadi gak usah bingung. Ya, itu lampiran kedua. Nah, lampiran ketiga ada juga lampiran mengenai jenis agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang nilai tercatat piutang kredit dan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Tadi di depan ya sudah disampaikan ada lampiran yang di sini ada, nanti bisa dicek. Dan ada terakhir ini lampiran mengenai contoh format daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang diperhitungkan sebagai pengurang nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih pada awal tahun pajak. Ada contohnya? Formatnya ada. Ada contohnya. Semuanya ada formatnya ya, nggak usah bingung, nggak usah nanya ke kita ya. Iya. Kadang WP itu Boleh, tapi dibuka dulu. Oh iya, ya maksudnya kadang sebelum lihat, Iya. sebelum buka sudah mendingan nanya, enakan ke Pak Popon nanya langsung. Kan saya dong. Pak Popon aja. Iya. Terus statusnya gimana PMK-nya 74 nya Mbak Is? Tolong komentar dong. Iya. Gimana statusnya nih? Gimana nih status PMK 74 2024 dan PMK 81 2009? Iya, ini ada dua nih jadinya Ada nih. dua. Jadi gini, PMK 74 2024 merupakan PMK baru pelaksanaan ketentuan pasal 20 ayat 3 PP 55 tahun 2022 yang mencabut dan mengganti pasal-pasal dalam PMK 81 2009. Itu tadi terkait ketentuan pembentukan cadangan piutang tak tertagih yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit dan atau pembiayaan karena adanya norma baru dalam pasal 9 ayat 1 huruf C Undang-Undang PPH sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang HPP yang mengubah secara substansial ketentuan penghitungan cadangan piutang tak tertagih untuk keperluan penghitungan penghasilan kena pajak. Lalu yang kedua, ketentuan pembentukan atau pemumpukan dana cadangan untuk sektor usaha lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 1 huruf C Undang-Undang PPH meliputi usaha asuransi, lembaga penjamin simpanan, usaha pertambangan, usaha kehutanan, dan usaha pengolahan limbah industri tidak mengalami perubahan dalam Undang-Undang HPP. Oleh karena itu, pasal-pasal dalam PMK 81 tahun 2009 terkait ketentuan pembentukan atau pemumpukan dana cadangan untuk sektor usaha lainnya ini dinyatakan tetap berlaku. Ada matriknya nih. Oke, kita coba lihat ya. Tapi nggak tersedia di layar kacanya kawan pajak. Kita coba. Bisa baca langsung ya? Ya, bisa. Udah bacain lah Mas Popon. Baik. Kita coba ya. Ini di skema PMK 81 Yunto JU ya. Yunto PMK 219. Pasal satunya ruang lingkup ya. Yang pertama yang A di pasal 1 huruf A, cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit sewa guna usaha dengan hak opsi perusahaan pembiayaan konsumen dan perusahaan ancam piutang dicabut ya dan diganti dengan PMK ini PMK 74 tahun 2024. Kemudian pasal 1 huruf B, cadangan untuk usaha asuransi. Huruf C, cadangan penjamin untuk lembaga penjamin simpanan. Huruf D, cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan. Yang di pasal 1 huruf E, lanjut, cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan. Pasal 1 huruf F, cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri tetap berlaku. Di pasal 2-nya, cadangan piutang tak tertagih bank umum konvensional. Pasal 3, cadangan piutang tak tertagih bank umum syariah. Pasal 4, cadangan piutang tak tertagih BPR konvensional. Pasal 5, cadangan piutang tak tertagih BPR syariah. Pasal 6, cadangan piutang tak tertagih koperasi simpan pinjam. Pasal 7,
cadangan piutang tak tertagih PT Permodalan Nasional Madani. Pasal 7A, cadangan piutang tak tertagih Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Pasal 7B, cadangan piutang tak tertagih Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Pasal 7C, cadangan piutang tak tertagih PT Perusahaan Pengolahan Aset. Pasal 8, cadangan piutang tak tertagih Perusahaan Sewa Guna Usaha dengan hak opsi. Pasal 9, cadangan piutang tak tertagih Perusahaan Pembiayaan Konsumen. Pasal 10, cadangan piutang tak tertagih Perusahaan Anjak Piutang. Dan pasal 11, cadangan wajib pajak yang secara bersamaan melakukan kegiatan usaha SGU, pembiayaan konsumen dan atau anjak piutang dicabut dan diganti dengan pasal PMK 74 ini. PMK 74 tahun 2024. Nah, pasal 12 gimana dan seterusnya? Pasal 12, cadangan premi tanggungan sendiri perusahaan asuransi kerugian. Pasal 13, cadangan klaim tanggungan sendiri perusahaan asuransi kerugian. Pasal 14, cadangan premi perusahaan asuransi jiwa. Pasal 15, cadangan penjaminan lembaga penjamin simpanan. Pasal 16, cadangan biaya reklamasi perusahaan pertambangan masih tetap berlaku. Gimana pasal 17? Pasal 17, cadangan biaya penanaman kembali perusahaan kehutanan. Pasal 18, cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri. Pasal 19, yaitu tentang pencabutan KMK 80 tahun 95 STTD sebagaimana telah dibahas terakhir dengan PMK 83 2006. Dan pasal 20 terakhir, pemberlakuan PMK masih tetap berlaku Pak Fajar. Ya, 20 pasal ya. 20 pasal sudah diatur semua. Ya? Betul, ada yang masih berlaku, ada yang dicabut. Kasihan nih. Ini kan PMK 74 ini kan mengatur banyak hal, ya. Yang diatur juga banyak, mengatur banyak hal juga. Tapi kira-kira PMK ini yang dibuat ini hanya Kementerian Keuangan aja atau bagaimana? Oh iya, tentunya tidak ya. Iya, siapa saja Mas yang dibantu? Spill. Ya, jadi ini supaya kalau banyak yakin gitu ya. Iya. Ini ya, supaya yakin. Nanti emang benar ini cuma Menteri Keuangan aja yang mengatur. Iya, ini dikonsultasikan dengan yang lain nggak? Iya. Koordinasikan nggak? Koordinasi nggak? Ya tentunya ini semua sudah dikoordinasikan ya kawan pajak semua. Jadi dalam penyusunan kebijakan dalam PMK ini ada beberapa pihak ya yang terlibat. Tentunya yang pertama dari OJK, Mas Polda yang Mbak ya, Otoritas Jasa Keuangan ini terlibat mulai dari Departemen Hukumnya, Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan, Departemen Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Jasa Keuangan lainnya. Kemudian Dewan Perbankan Syariahnya gitu ya dari OJK, Departemen Pengawasan Bank, selanjutnya juga dari Departemen Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, itu semua terlibat. Jadi dari OJK aja ada 6 departemen. 6 departemen dan itu menunjukkan memang peraturan ini nggak asal buat. Betul. Nah kemudian dari Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan ini juga sama nih, multi pihak gitu ya. Mulai dari staf ahli bidang kepatuhan pajak, kemudian Direktorat Peraturan Perpajakan 1, Direktorat Peraturan Perpajakan 2, kemudian Direktorat Keberatan dan Banding, selanjutnya dari Direktorat Pemeriksaan Penagihan, kemudian dari Peduhmas, Direktorat Penyuluhan dan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, gitu ya. Kemudian ada juga dari Direktorat Transformasi Proses Bisnis. Selanjutnya dari Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Banyak. Tim Pelaksana Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, tim pesiap nih. Itu yang mempersiapkan Kortex nih. Iya. Itu juga terlibat tuh. Karena ini PMPM berdampak ya ke depan gitu kan ya. Kemudian dari kantor wilayah DJP Wajib Pajak Besar. Dari kantor juga ya? Ada masuk juga gitu ya. Besar ya. WP besar gitu ya. Kemudian dari Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal. Gitu ya. Tadi Direktur Jenderal Pajak, sekarang Badan Kebijakan Fiskal itu dari Pusat Kebijakan Sektor Keuangannya. Kemudian dari Pusat Kebijakan Pendapatan Negara itu terlibat juga. Banyak, Nah, ya? masih ada lagi. Masih ada lagi. Kawan pajak. Masih ada Dari Biro Hukum Sekretariat Jenderal gitu ya. Kementerian Keuangan itu juga terlibat. Lapangan Banteng berarti. Lapangan Banteng. Kemudian, nah ini dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kemenkumham juga ikut Terlibat ya.
dari Cuma- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan ini masuk juga dalam tim gitu ya. Ini mungkin biar nggak ada tumpang tindih kali atau gimana ya. Betul. Jadi memastikan ya supaya tidak tumpang tindih, Betul. supaya harmonis. Gitu. Harmonis, betul. Tidak bertentangan dengan aturan yang di atas maupun di bawah ya. Iya betul. Ada lagi masih. Masih lagi? Masih ada lagi ada. dari Kementerian Sekretariat Negara. Oh. Itu juga terlibat nih ya dari Deputi Bidang Perekonomian. Oh, dari selain ini misalnya dari pihak lain, misalnya dari pihak profesional ada mungkin? Ada dari Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, itu juga masuk. Itu memastikan keindependenan kali ya. Kan PSAK diatur. Ya karena kan PSAK-nya yang salah satu yang menjadi latar belakang gitu ya, Betul. latar belakangi kenapa PMK ini terpilih. Tentunya IAI, Iya juga harus tahu harus ikut koordinasi. gitu. Baik, saya rasa cukup ya kali Ya, ya. ya. Saya sudah berbusa nih mas. Baik juga. Ada berpesan Saya udah ya. sampai kering. Saya di awal udah satu. Oh, Dahaga nih, dahaga. Baik kawan pajak, ini sekian dulu kita pertemuan kali ini membahas tentang PMK 74 tahun 2024. Ini mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah bergabung di IG Live hari ini. Sekian, terima kasih. Besok masih ada lagi IG Live kita, dan kita akan ada tim penyuluh yang lebih kompeten lagi dari saya. Bahas apa nih besok Mas Momo? Aduh, kita jangan spill sekarang, Oh, nanti besok biar aja. penasaran aja, biar- penasaran. pastikan follow Akun IG. Iya. Nah, KPM aja Jakarta Timur ya. Gimana Mas Uni? KTP MBY Jaktim ya, maaf. Pajak MDY Pajak MDY Jaktim. Nah, itu. Gimana? Maaf, harus minum ya abis ini. Oke kawan pajak ya, terima kasih sudah bersama kita. Sampai ketemu besok lagi dengan materi yang lain lagi dan lebih menarik lagi. Ditunggu saja ya. Yes, sampai jumpa. Terima kasih kawan Terima pajak semua. kasih.